ketetapan. Karena tadi ada yang menyatakan bahwa ada surat ini di surat ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi artinya apa? Tidak akan pernah kamu jumpai ketetapan Allah itu terdapat apa? Perubahan. Nah itu makanya sunnah. Nah termasuk pakai tasbih. Tasbih ini kan, ini cara pakai tasbih itu begini. Ini contoh tasbih, kenapa ini tasbih? Tasbih ini 100 bijinya, tapi bisa untuk 1 juta. Bisa untuk berapa? Zikir 1 juta. Jadi ini di sini 100 kali 10 nih, kali 10 kali 100 berapa? 1 juta kan? Jadi ketika orang kalau sudah selesai bertasbih 100, di sini nih ada berapa butir? Ini ada 10. Dia nanti geser, sudah selesai 100, terus sampai 1000. Sampai berapa? 1000. Nanti kalau sudah 1000, geser di sini. Ini aslinya itu enggak di sini, aslinya di pojok sini. Nah, dia jalan terus. Jadi 1100 dikali 10 dikali 10 dikali 100. Totalnya 1 juta. Ini biasa kalau kalau orang-orang di tarekat sufi itu kan ada mereka zikir wajib, ada juga beberapa beberapa momen seperti Ramadan itu diperbanyak zikirnya. Itu biar apa? Biar mereka itu nggak sibuk ngurus dunia, biar ingat akhirat. Karena banyak orang yang masuk tarekat itu orang yang memang sudah sibuk dengan urusan dunia. Ini contoh saja itu musyrif di tarekat saya itu beliau jenderal bintang 2, satu angkatan dengan presiden Mesir di Akmil. Itu Syekh Sofat Al-Qodi, Mayor Jenderal Sofat Al-Qodi. Itu beliau itu saking sibuknya, beliau penanggung jawab energi listrik di rudal-rudalnya Mesir, itu beliau tanggung jawabnya. Ini rudal di sini tenaganya masih ada enggak, ini di sini masih ada enggak, itu beliau tanggung jawab. Dan itu sibuk sekali. Nah, akhirnya beliau masuk tarekat. Ketika ditawari sebagai jabatan kepala intelijen Mesir, beliau menolak. Wah, gak mau saya, itu sibuk, bikin saya tambah sibuk. Orang kepala intelijen itu kan kerjanya kan banyak. Nah, itu singkat ya tentang masalah tasbih dan ini. Nah, Imam Dardir ini siapa? Beliau juga termasuk dari kalangan ulama sufi. Beliau termasuk ulama sufi. Beliau berasal tarekatnya Khalwatiyah. Dari nasabnya beliau nyambung pada Umar bin Khattab, termasuk dari ahli Bani Adi. Bani Adi ini dari Mekah. Nah, ketika keluarga Bani Adi ini ada yang menikah dengan Bani Umayyah, saat itu Abdul Aziz bin Marwan. Nah, orang Bani Adi ini banyak eksodus karena Abdul Aziz bin Marwan ini dia diberi tugas sebagai gubernur Mesir. Diberi tugas sebagai gubernur Mesir. Akhirnya Bani Adi ini eksodus dari dari Mekah, mereka eksodus ke Mesir. Nah, mereka di Mesir itu awalnya mereka menempati kawasan yang namanya Helwan. Itu kawasan Kairo Selatan. Nah, itu kalau dengar ayat-ayat cinta Kang Abik itu tuh Helwan. Itu Helwan. Nah, dari Helwan itu nanti mereka turun lagi ke selatan sampai ke desa namanya Asyut. Nah, termasuk ada namanya desa Bani Murrah. Bani Murrah itu pecahannya Bani Adi. Itu yang orang Mesir yang paling lucu itu Bani Murrah. Mereka kalau huruf jim itu disebut pakai dal. Jadi kalau ada yang namanya Jamal nyebutnya Damal. Ini ada yang namanya pakai jim enggak nih? Ada yang namanya pakai jim enggak ini? Ini coba ini saya lihat ini yang namanya, ada yang namanya jim enggak ini? Pakai jim, Abdurrahman, Akbar.
Nah, ini mana nama Jim. Ini ada namanya Muhammad Nurwatoni Janhari. Nah, ini kalau di Bani Murrah disebutnya Danhari pakai dal. Nah, di antara tokoh terkenal dari kalangan Bani Murrah itu salah satu presiden Mesir namanya Jamal Abdul Nasir, itu dari Bani Murrah. Makanya Jamal itu keras orangnya, karena dari Bani Adi. Itu satu. Imam Dardir ini hidup pada masa Daulah Mamalik di Mesir. Kita ketahui Mamalik itu bukan orang Arab. Mamalik itu bukan orang Arab. Mereka sama dengan orang Turki, mereka bukan orang Arab tapi aslinya mereka dari Asia Tengah. Yang Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan itu mereka dari Asia Tengah. Nah, itu asalnya mereka di situ. Balkan ya tadi. Apa? Termasuk semenanjung Balkan itu tadi. Balkan enggak. Balkan itu kan itu apa namanya Eropa Timur Balkan. Ini Asia Tengah. Asia Tengah mereka. Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan itu. Terus apa lagi itu? Ya Afghanistan ke atas lah. Yang dulu negara pecahannya Soviet ya, Asia Tengah. Nah, mereka dari sana. Mereka ini bahasa Arab juga awal-awalnya juga tak pandai. Karena mereka bukan aslinya sana dan banyak istilah-istilah di kalau kita lihat di kalangan Muslim itu banyak istilah-istilah Turki, banyak istilah-istilah Mamalik ya, seperti Jenisari, itu habis itu pasukan ya bahasa back bahasa itu kan dari mereka itu, bukan dari Khan. Nah, misalnya Abdul Hamid Khan, nah, itu kan bukan dari Arab, itu kan dari mana? Dari Asia Tengah, seperti Genghis Khan dan segala macamnya. Nah, itu mereka dari situ. Dan mereka menjadi penguasa. Nah, karena penguasanya itu non-Arab, kebanyakan para ulama pada saat itu menulis ilmu-ilmu Islam itu membuat risalah kecil-kecil, baik itu dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk syair, nadom syair. Seperti kalau Imam Dardir itu soal akidah ada akidah tauhidiyah, ada lagi beliau punya Khoridatul Bahiyah, Al-Khoridah Al-Bahiyah. Nah, Al-Khoridah Bahiyah ini lebih merinci, hanya bentuknya lebih merinci daripada akidah atau tauhidiyah. Akidah tauhidiyah ini mirip seperti HPT bab iman. Itu mirip. Khoridah Bahiyah itu mirip dengan HPT bab iman. Ini mungkin dulu Mbah Mansur itu dulu buat HPT itu dia sudah hafal akidah tauhidiyah. Karena kan Masjid Dardir itu nggak jauh dari Azhar. Nah, dan orang Azhar itu pasti juga mempelajari matan-matan atau nadom-nadom yang yang karya Imam Dardir. Nah, itu kelas Imam Dardir. Makanya termasuk Imam Suyuti buat risalah kecil An-Nuqoyah. Ini soal Usuluddin, ini soal ilmu hadis, ilmu sorof, ilmu nahu dan sebagainya, tipis-tipis. Nah, itu untuk dipahami para pengusaha. Saat itu kan juga imbasnya ke kita. Orang-orang ajam non Arab ini ya dapat imbas berkahnya. Karena kita semakin mudah mempelajari ilmu-ilmu Islam. Nah, kalau kita membaca langsung baca Arisalah tebel. Baca Al-Ummu apalagi tebel lagi. Baca tafsir tebel. Nah, itu para ulama dulu mutaakhirin termasuk Imam Ghazali termasuk yang mutaakhirin itu membuat nadom meringkas ilmu-ilmu Islam itu dalam bentuk prosa, nadom syair. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh para penguasa dan juga oleh orang-orang ajam. Nah, ini Imam Dardir dan beliau adapun tarekatnya beliau itu tarekat Khalwatiyah. Itu termasuk Grand Syekh Al-Azhar sekarang, Syekh Ahmad Thayyib itu kakaknya beliau dan bapaknya beliau almarhum itu termasuk mursyid Thariqah Al-Khalwatiyah di Luxor. Nah, itu kalau Al-Azhar itu gitu biasanya
Grand Syekh Al-Azhar itu pasti minal aulia. Grand Syekh Al-Azhar itu pasti dari kalangan wali. Ini saya pernah menjelaskan ya di kelas 6 ya. Ini Arik masih ingat Rik ya? Kita mau bahas Syekh Muhammad Abdul, tapi ada pertanyaan sebelumnya dari Ustadz Ikhwanuddin tentang para wali. Intinya para wali itu jangan dibanding-bandingkan. Itu pada intinya. Itu pada kita kenapa kok ada hadis ini sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Nah, itu saya ingat itu hadis hadis mi'ah Ustadz almarhum Ustadz Jamhuri Ahmad Diharja. Dulu pamong asrama 5. Nah, kita itu anak kelas 1D, beliau pamong di situ, saya di kelas 1C, pamongnya Ustadz Asep Salahuddin. Nah, tapi asrama 4 dan asrama 5 ini kan gabung. Nah, akhirnya sholatnya kan bareng di Masjid Al Barokah Warahmah. Nah, kita juga ngaji hadis mi'ahnya di situ. Nah, jadi orang yang imannya sempurna, orang mukmin yang imannya sempurna itu yang ahsanuhum khuluqah. Jadi orang yang akhlaknya pun baik atau dia paling baik, terbaik, berusaha menjadi terbaik. Nah, itu bisa juga disebutkan yang terus memperbaiki akhlaknya, itu bisa diartikan seperti itu. Itu orang yang apa tadi? Akmalul mu'min, yang terus menyempurnakan imannya itu orang yang terus menyempurnakan apa? Akhlaknya. Nah, ini saya pernah ceritakan tentang Syekh Ahmad Badawi, terus juga pernah saya juga ceritakan kisahnya Mbah Maimun, gimana kita intinya di kisah Mbah Maimun itu jangan kita sama sekali kurang ajar sama wali. Hanya dengan kalimat potongan hadis saja itu. Nah, oke. Oke, silakan dibaca irsyad Bismillahirrahmanirrahim. Mana irsyad? Halo, tes. Ya, silakan Zat. Ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. basmalah. Allahumma fir lana wa li masyayikhina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bi ulumina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Bismillah. Yajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Matnul aqidati at-tauhidiyyati bil imami Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardir rahimahullah ta'ala tuwfiya sanata 1200 hijrah. Yajibu 'alal mukallafi ma'rifatu ma yajibu lillahi ta'ala wa li anbiya'ihi wa malaikatihi al-kirami. Fayajibu lillahi ta'ala 20 sifatan wa hiya al-wujudu wal qidamu wal buru'u wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu wal hayatu wal ilmu wal iradatu wal qudratu was sam'u wal basaru wal kalamu wa kaunuhu ta'ala hayyan wa aliman wa muridan wa qadiran wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Fahadhihi Rizky, ayo Rizky terjemahkan Ki. Matan akidah tauhidiyah, ayo. Iya, Tat. Suara saya masuk ya, Tat? Masuk. Terjemah Al-Aqidah Tauhidiyah Imam Ad-Dardir. Seorang mukallaf wajib mengetahui perkara-perkara terkait Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul alaihi salam, dan para malaikat alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat, yaitu wujud, ada, al-qidam yaitu terdahulu, al-baqa kekal, al-mukhalafah lil hawadisi
berbeda dengan makhluknya, al-qiyam bi nafsi, berdiri sendiri, al-wahdaniyah, esa, al-hayyah, hidup, al-ilmu, mengetahui, al-iradah, berkehendak, al-qudrah, mampu, as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat, al-kalam, berfirman, al-hayyu, hidup, al-alim, maha mengetahui, al-murid, maha berkehendak, al-qadir, maha mampu, as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat, dan al-mutakallim, maha berfirman. Oke, lanjutkan Irsad. Fahadi. فهذه 20 صفة. الأولى نفسية، والخمسة بعدها قلبية، والسبعة بعدها صفات معان، والتي بعدها معنوية. وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود، قديم باق، مخالف في ذاته لجميع الخلائق، فليس بجسم ولا عرض، ولا يتصف بالمكان ولا بالزمان، ولا باليمين ولا بالشمال، ولا بالخلف ولا بالأمام، القائم بنفسه، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، حي عليم بكل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن، مريد لكل شيء جرى، وبرز من العوالم وما لم يكن منها، قادر على كل شيء من الممكنات وعلى إعدامها، لا يشاركه في ذلك مشارك، سميع لكل موجود، ومبصر، متكلم بكلام أزلي، منزه عن الصوت والحرف، منزه على الصوت والحرف. Oke, ويجب cukup. Ayo, للأنبياء. lanjut. Bentar, Rizky terjemahkan. Kedua puluh sifat ini pertamanya disebut sifat an-nafsiyah, 5 selanjutnya disebut sifat as-salbiyah, 7 kemudian disebut sifat al-ma'ani, dan sisanya disebut sifat al-ma'nawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada, terdahulu dan kekal, berbeda dengan seluruh makhluknya. Tidak dapat kita sifati sesuai dengan benak kepala kita, atau termasuk dengan waktu, arah kanan, arah kiri, belakang, atau depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, Maha Esa yang memiliki sifat-sifat, Maha Esa, Maha mengetahui semua yang ada atau telah terjadi atau belum terjadi, Maha berkehendak bagi setiap makhluknya dan seluruh alam raya, Maha mampu atas setiap makhluknya dan seluruh alam raya, Maha mampu atas untuk mengadakan dan bahkan menghancurkan segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutukannya dalam segala kehendaknya. Maha mendengar dan maha melihat semua yang ada. Dan maha berfirman dengan firman yang kekal yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk suara atau huruf. Selanjutnya. Oke. Bentar, lanjutkan Irsad. Wa yajibu lil anbiya'i. Wa yajibu lil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu al-isimah. Fala yaqa'u minhum mukhalafatun lillahi fi amrihi wa nahyihi wa kadzalika al-malaikati. Oke, lanjut Rizky terjemahkan. Selanjutnya para nabi dan rasul alaihi salam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa sehingga tidak menyalahi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para malaikat alaihi salam. Para nabi dan rasul. Oke, Irsad wa yajibu lirrusuli alaihim wa yajibu lirrusuli alaihim assalatu wassalamu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi minal ahkami wa ghairiha kal yawmil akhiri wa ma fihi minal hisabi wal niqabi wal sirati wal mizani wal jannati wan nari wa bil arshi wa bil kursi wa bil kutubis samawiyyati wa rusuli wa ma waqa'a lahum min umamihim wa bil huril aini wal wildani wal awliya'i wa bi isra'ihi sallallahu alaihi wasallam
وبالمعراج وبأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعلامات الساعة وتجديد التوبة من الذنوب والرضا بالقضاء والقدر تمت. Paham. Ayo Rizky, terjemahkan para Para nabi nabi, dan rasul. para nabi dan rasul alaihi salam wajib untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan firmankan kepada seluruh hambanya, baik berupa ajaran atau lainnya, seperti hari kiamat yang di dalamnya terhadap hisab, hukuman, as-sirat, al-mizan, surga neraka, al-arsh, al-kursi, kitab-kitab samawi yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, para nabi dan rasul alaihi salam. Sebelumnya al-hurul ain, al-wildan yaitu anak-anak yang kekal di surga, para wali dan Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi Muhammad SAW, para syuhada yang sejatinya masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan karunia syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda hari akhir, penghapusan dosa dengan taubat dan kerelaan terhadap al-qadar dan al-qadar. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini tadi ada ini ya, apa namanya? Ini yang penting yang membedakan ya. Agama Islam dan dengan agama yang lainnya. Di sini disebutkan ini, Allah benar-benar ada, terdahulu dan kekal, berbeda dengan seluruh makhluknya, tidak dapat kita sifati sesuai dengan benak kepala kita. Nah, ini kalau membaca HPT, ini baca HPT, ini sama ini. Ini ini sama ini. Ini tanbihun. Ini bahasa Arabnya, saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan, sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu. Tak ada kesangsian tentang adanya. Adakah orang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ini lanjutkan. Memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tidak mungkin tercapai oleh akal dengan firman-Nya yang berbunyi, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Laisa kamislihi syai'un. Dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa dia meliputi semua manusia dalam firman-Nya. Dia tahu segala yang ada di muka bumi dan di belakang mereka, sedang pengetahuan mereka tidak mungkin mendalaminya. Bagi orang mukmin memadailah bila mereka memikirkan segala makhluknya, guna membuktikan akan adanya kekuasaan dan kebijaksanaan. Jadi bentuknya Allah itu jangan sekali-kali kita pikirkan. Jangan sekali-kali kita berkhayalkan. Ini sama nih. Akidah Tauhidiyah dengan HPT. Ini saya baca HPT-nya loh ya, saya nggak baca sarahnya HPT atau ini saya murni baca HPT-nya. Jadi jangan sekali-kali kita memikirkan bentuknya Allah bagaimana. Ustaz, itu ada yang namanya ayat yadullahi fauqa aydihim. Yadullahi fauqa aydihim. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Nah, kalau di sini para ulama dulu itu kalau kita baca Jauharut Tauhid itu ada nih di sini disebutkan ini saat kelas filsafat Islam di Al-Azhar itu almarhum Prof Abdul Fadil Al-Qusi itu beliau menyebutkan wa kullu nafsin auhamat tasbihah. Setiap teks yang samar penggambarannya, tadi tangan Allah itu kan awilhu wa fawidhu warum tansiha, takwilkan. Jadi apakah itu maksudnya tangan Allah ataukah itu ridho Allah? Kan takwil kan seperti itu. Wa fawidhu, kalau kita nggak bisa ya kembalikan ke Allah maknanya.
warum tanziha. Nah, macam kembalikan kalau itu tanzihan seperti apa? Sebagai bentuk kita, tanzihan itu artinya mensucikan Allah. Makanya kalau dalam tarekat Dasuki Al-Muhammadiyah itu makna dari tauhid itu yang sering saya sebut tanzihul ahad minal adad, mensucikan yang maha ahad dari yang berbilang-bilang. Apa yang berbilang-bilang? Makhluk selain Allah itu kan berbilang-bilang. Manusia ada bentuknya saya, ada bentuknya seperti Irsad, ada bentuknya seperti Rizki, tadi ada bentuknya seperti Aziz Klaten, coklat. Jadi itu kan apa namanya itu, bentuknya orang banyak. Nah, kalau Allah kan enggak. Coba yang enggak, yang beda saya sama Rizki sama Irsad apa? Paling badannya Rizki aja yang gemuk. Punya tangan punya tangan. Punya kaki dua. Lambung ada sama. Ada hati, ada pankreas, paru-paru, jantung, kepala semua ada. Artinya yang berbilang selain Allah itu semua bentuknya apa? Bisa disama-samakan. Oh, misalnya ini contoh ini misalnya. Ini ada misalnya ini di sini ada ini Dani misalnya. Dani tinggi, gemuk. Nah, sama dengan Rizky, bisa dibandingkan. Rizky itu ya tinggi ya gemuk, cuman lebih lebar daripada Dani. Ini contoh. Ya kalau Allah ya nggak bisa. Ya nggak bisa kita sama-samakan. Nggak bisa kita sama. Ada yang menyamakan. Bayangin aja. Kalau tangannya Allah itu pasti besar. Dengan sinarnya Allah saja bumi itu goyang. Apalagi nanti itu. Jangan banyakkan berkhayal di sana. Para ulama sampai di HPT sendiri itu juga sudah mewanti-wanti, jangan berkhayal ke sana. Nah, makanya di Imam Suyuti itu juga menyebutkan di sini. Ini Imam Suyuti itu dalam An-Nuqoyah itu juga menyebutkan di sini. Nah, ini mana di Imam Suyuti ini? Wa annal fisqa la yuzilul imana walal bid'atu illa tajsima. Illa tajsim. Jadi orang yang menggambarkan bentuk Allah itu tadi disebutkan di sini. Wa ingkaru ilmillahi ta'ala juz'iyati fa innahu yakfuru bil anzali. Sebenarnya dia itu siapa? Sebenarnya dia itu ini Imam Suyuti ya, ini Imam Suyuti. Makanya ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa kok orang perlu penggambaran? Ini kenapa kok Nabi kan banyak ditanya, mana bentuk Tuhanmu? Kenapa? Karena yang mereka sembah, orang-orang yang bertanya yang mereka sembah itu mereka menyembah berhala. Ini tangan, mereka membuatkan. Umar bin Khattab itu kan juga pernah guyon ya. Saya membuat berhala dari roti. Nah, saya buat tangannya, saya buat kakinya, badan, kepalanya. Lapar ya saya makan. Masa Tuhan berhala sesembahan atau disembah dimakan kan ya kan? Nah, ini contohnya. Nah, makanya tanzih. Kenapa Pak dalam diambil dalam diksi menggunakan diksi tanzih? Karena memang benar-benar untuk mensucikan Allah dari yang selainnya. Sama sekali berbeda dengan makhluknya. Makanya laisa kamislihi syai'un. Kelas. Itu aja yang dipegang. Gak kanan, gak ke kiri, gak terlalu menghayal dan juga gak ada Allah bersama kita ini. Itu biasanya kan orang-orang yang Allah masuk dalam diri kita. Itu kan orang-orang yang wahdatul wujud. Itu kan orang-orang sufi yang jadab-jadab. Itu orang sufi yang jadab-jadab. Nah, ya, itu mungkin di situ. Oke, ada pertanyaan? Ini moderatornya mana nih moderatornya ini? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini juga
di banner itu kan tulisannya ya itu saja saya minta sama Rizky itu. Tolong di foto saya dihilangin tapi buat tulisan. Kamu berakidah apa bertauhid? Nah ini saya mau nanya jawabannya satu-satu bagaimana ini? Ini coba nanti ini yang saya tunjuk ini. Ini ada ini ada Setrahel. Mana Setrahel ini? Setrahel mana Setrahel? Halo, Setrahel. Rahel mana Rahel? Ya Ustaz, Ya, saya di sini. coba Rahel dijawab. Kamu berakidah apa bertauhid? Saya berakidah atau bertauhid? Ya, mana pilihannya? Kalau Berakidah, untuk pertanyaan berakidah apa seperti ini, bertauhid? saya bertauhid, Tat. Bertauhid. Oke. Good. Ini ada lagi Alif Akbar. Nah, Alif Akbar. Nah, ini min ahlil akidah wala ahli tauhid. Alif Akbar mana Alif Akbar? Hadir Ustaz. Ya, gimana Lif? Berakidah apa bertauhid Lif? Di pamfletnya akidah tauhidiyah apa-apa itu. Di pamfletnya nanti berakidah Ustaz, berakidah tauhidiyah itu. Jadi gimana Lif? Ada pertanyaan, berakidah atau bertauhid? Itu jawabannya gimana Lif? Akidah aja Ustaz. Berakidah, waduh berakidah. Ini untuk menghindari diksi ahli tauhid. Karena ahli tauhid itu diklaim sebagai nama lain Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengklaim dirinya sebagai apa? Ahli tauhid. Nah ini habis pelajaran ilmu kalam ini. Oke. Ini ada juga ini ada Hafizan ini. Ini bener nggak ini? Apa Arik? Ini ada Musyrif Hafiz. Ini bener Hafizan apa Arik ini? Nih. Coba Arik, mana Arik? Arik mana Ya, Arik? Ustaz. Nah, berakidah apa bertauhid Arik? Berakidah Ustaz. Berakidah. Oke, ini ada lagi nih. Sebentar. Ini yang baru. Ini tadi yang saya sebut namanya. Nurwatoni Janhari. Nah, ini. Gimana Mas? Mas Nur? Berakidah apa berakidah? Ini Mas Ya. Nur kelas berapa? Apa bukan santri wali nih? Bukan. Oh, dari mana pondoknya? Sekolah mana? Dari Lombok. Oh, Lombok. Oh, iya. Di NTB ya? Iya, Pak. Nahdlatul Wathon. Iya, dan Selatan. Oh, iya. Baik. Ahlan wa sahlan. Dekat sama Ustadz Aziz Sukarnawadi enggak? Nggih, mudir tiang kan. Oh, mudirnya. Oh, ya. Salam ya, teman saya itu. Salam hormat ke Ustadz Aziz Sukarnawadi. Ya, teman dulu kerja bareng, ahbab juga. Nggih, Ustaz. Ini antum ahbab juga ini ya? Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ini ada lagi ini Kiza. Sampurna Kiza. Mana Kiza? Hadir Ustaz. Ya. Gimana Kiza? Berakidah apa bertauhid Kiza? Saya berakidah Ustaz. Karena Oh, kalau orang berakidah. berakidah otomatis dia tauhid. Tapi orang yang keluar tauhid belum tentu dia berakidah. Oh, benar. Karena akidah itu banyak. Ada Mu'tazilah, akidah Kristen juga akidah. Oke, Maaf, apa? nanti putus Tat. Sinyalnya Tat. Ya. Oke. Sebentar. Ini lagi ada siapa lagi nih? Konuni. Hadir Ustaz, hadir. Konuni, berakidah apa bertauhid Konuni? Bertauhid Ustaz. Bertauhid. Oke, baik. Ini Konuni itu kalau di Kairo, Kof itu nyebutnya itu A.
Qaf itu nyebutnya A, tapi jadi Anuni. Tapi kalau di Mesir Selatan itu nyebutnya Gof pakai G, jadi Ganuni. Oke, baik. Ini start intermezzo. Baik ya. Jadi kita itu berakidah apa bertauhid. Jadi kalau misalnya ada pilihan, tadi sempat saya singgung. Akidah itu banyak macamnya. Orang Yahudi pun juga punya akidah. Akidah al-Yahudiyah. Orang Nasrani juga punya akidah. Akidah an-Nasraniyah. Orang Syiah pun juga punya akidah. Akidah Syiah. Nah, akidah sendiri itu artinya sesuatu yang dipercaya. Itu artinya akidah. Kepercayaan itu suatu akidah. Isinya apa? Jadi tergantung dia kelompoknya apa, alirannya apa. Itu ya. Jadi akidah itu seperti kalau wadah, kalau misalnya apa, mangkok besar, nah itu akidah. Ini contoh nih. Ini gelas ini akidah gelas ini. Nah, tapi isinya apa? Nah, tergantung. Isinya apa? Tergantung. Jadi tergantung aliran kelompoknya dan juga agama. Ada akidah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada akidah indah Khawarij, ada juga akidah indah Mu'tazilah, ada juga akidah indah Syiah, ada juga akidah indah Nasoro. Nah, tapi kalau milih kita bertauhid. Jadi apakah kita berakidah atau bertauhid? Jika pertanyaannya itu, jawabannya kita lebih milih kemana? Ke tauhid. Karena berakidah apa? Kan nggak jelas. Kecuali kalau kita bisa jawabnya, kita berakidah, akidah kita tauhid. Nah, setiap kelompok ini berbeda pemahamannya tentang akidah. Karena rukun imannya pun berbeda. Rukun imannya di kelompok ahli sunnah itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, para rasul, hari akhir, qadha dan qadar. Kalau di Syiah beda lagi. Syiah itu beda lagi, apalagi Syiah yang imamiyah. Di mana di Syiah itu ada al-adlu, itu masuk rukun iman. Keadilan itu masuk apa? Rukun iman. Lalu juga al-imamah, mendirikan imamah, menegakkan imamah itu khilafah versi Syiah. Itu juga rukun iman. Kalau nggak berkeyakinan atau tidak punya keinginan untuk mendirikan imamah versi Syiah, berarti dia tidak beriman. Berarti kalau dia tidak beriman oleh Syiah, dianggap apa? Berarti bukan orang Islam. Makanya seperti kasus di Irak. Orang selain Islam, orang selain Syiah itu kan banyak yang mengalami teror. Jadi setelah Saddam Hussein tumbang, itu kan orang-orang diceritakan sama Dr. Naji Ibrahim itu orang-orang Sunni selain Syiah itu banyak diteror. Terutama mereka yang punya nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, diterori mereka. Karena apa? Dianggap menyerupai orang-orang yang melawan Ali bin Abi Thalib. Padahal kan gimana disebut melawan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman posisinya sebagai penasehat. Jadi dia tuh penasehat khalifah. Gimana dia bisa dicap sebagai lawannya khalifah? Yang enggak. Dan lagi para anak-anak Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib itu dari istri selain Siti Fatimah, itu anak-anak itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Muhammad. Umar bin Khattab kan kaget. Itu kan kalau misalnya kita lihat di film Umar itu ya, ini saya rekomendasikan film Umar itu karena itu yang meneliti itu boleh disutingkan itu para ulama besar itu. Ada Syekh Yusuf Qaradawi, ada Syekh Al-Buti, Syekh
ada juga dari apa majelis Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar tuh yang meneliti itu ulama-ulama besar. Oh boleh syutingnya seperti ini nih, itu diteliti sama ulama. Itu kan ketika di akhir-akhir itu Umar bin Khattab itu kan ingin menikahi Ummi Kulsum, anaknya Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Dia kaget ada anak kecil. Ini anak kecil siapa? Namanya ini Ta'al Abu Bakar, Ta'ar Umar, Ta'ar Utsman. Gimana coba? Dinamai sama namanya para khulafa Rasyidin, dinamai dengan nama para sahabat. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib itu cinta, sayang, hormat dengan para sahabat. Terus gimana dibilang musuhan? Nah, ini kan kembali nanti kepada akidahnya Syiah. Karena akidah Syiah ini kan seperti yang saya sampaikan di kelas itu, akidah Syiah itu banyak terpengaruh oleh paham Persia, akidah Persia. Akidah Persia itu mencampurkan akidah selain Islam itu ya, selain Sunnah, mencampurkan urusan akidah, kepercayaan, keimanan itu dengan urusan politik. Bagi orang Persia yang namanya penguasa itu harus dari kalangan keluarga suci dan ditunjuk oleh Tuhan. Bayangin. Dan Ali bin Abi Thalib, dia menantu Nabi, dia dianggap sebagai keluarga suci. Padahal nggak ada itu. Dalam Islam tuh nggak ada seperti itu. Umar bin Khattab hanya menyatakan pemimpin umat Islam saat itu bangsa Arab itu harus Quraisy. Karena kaum Quraisy, karena kabilah Quraisy ini. Dia kan dari banyak suku. Dan dia secara politik itu lebih pintar daripada kabilah Arab yang lain. Jadi kalau misalnya Madinah, Aus atau Khazraj yang memegang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu pecah lagi mereka nanti, bersaing lagi. Kalau Quraisy kan enggak. Mereka itu banyak kabilah, banyak suku, banyak marga, tapi mereka bisa satu kesatuan. Nah, ini kan sistem politik yang luar biasa, sistem federasi yang luar biasa. Dan di sini kan muncul yang namanya syuro. Nah, ini bedanya. Makanya tidak ada urusan keduniawian dengan urusan keimanan. Urusan duniawi, langkah kebijakan duniawi, urusan keimanan. Nah, ini contoh kasus. Jadi kalau misalnya kita disebut kita berakidah atau bertauhid. Nah, kalau misalnya kita punya ada jawaban, saya sebut akidah kita tauhid. Kita berakidah tauhid. Makanya Imam Dadir menyebutnya apa? Akidah tauhidiyah. Bagaimana akidah itu yang kita yakini isinya itu adalah mengesahkan Allah. Tadi tanzihul ahad minal adad. Bagaimana kita mensucikan Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dari yang selainnya. Nah, itu sekedar ini. Nah, ada pertanyaan yang lain. Mohon maaf bertanya, Ustadz. Ya, ini Husda Pul dari mana ini? Oh, itu saya dari Medan, Ustadz, Sumatera. Oh, dari Medan. Pondoknya mana? Ya. Oh, pondoknya Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Perti. Oh, Perti. Oh, ya. Perti itu dulu Ustadz Somad juga di situ ya? Oh, apa Mustafawiyah? Mustafawiyah ya? Ustadz Somad ya? Ustadz Somad, kalau tidak silap di Al-Wasliyah, Ustadz. Di Al-Wasliyah, Mustafawiyah ya itu ya? Kalau Mustafawiyah, saya kurang tahu kalau Ustadz Somad di Mustafawiyah, Ustadz. Oh, tapi yang jelas Ustadz Somad di Al-Wasliyah ya? Yang jelas iya, ya? di Al-Wasliyah. Ya. Ini ya, alhamdulillah, ya. Husda ini nama email saya, Ustadz. Mohon izin. Oh, nama email, iya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan terkait pemaparan Ustadz tadi seputar masalah takwil. Di surah Al-Imran itu kan bisa kita baca ayat ke-7 itu, kalau saya ini jika membacanya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka adalah orang yang justru yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kami, Ustadz,
memahami ayat ini. Ya, Mohon bentar. bimbingan. Aduh, Qurannya. Allahu Akbar. Ini Ali Imran ayat 7 ya. Ayat ke-7. Ayat Ini ke-7 Ustaz. kebetulan Quran At-Tibyan fi Mutasabihatil Quran. Ini Masya dari Allah. Darut Taqwa. Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitabu minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru bihi illa ulil albab. Iya Ustaz. Nah, ini fi qulubihim zayghun wa fi ghairihi fi qulubihim maradun. Maksudnya zayghun Iya, itu Ustaz. apa? Maradun. Ini At-Tibyan fi Mutasabihatil Quran. Oke. Ya, maksudnya Ya, tadi yang ingin orang-orang tadi yang bermutasabih. Tadi kan tadi Imam Suyuti juga menyebutkan ya, orang yang mutasabih kan mentasbih, ditasbihkan misalnya tadi tangan kan. Ditasbihkan dengan tangan manusia kan gitu ya. Dalam artian kan tasbih itu kan apa? Tajisim tadi. Nah, makanya di situ mereka yang terlalu sibuk dengan ayat-ayat itu, makanya fa'amal ladzina fi qulubihim zayhun. Jadi fi qulubihim itu apa? Ada rasa sakit sebenarnya. Kalau orang terlalu dia istilahnya itu mutasabihat itu tangannya Allah itu besar gitu. Nah, itu kan mentasabuhkan itu fi qulubihim apa? Zayhun. Nah, min hubtigha al fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Makanya dalam tadi dalam Jawharut Tauhid itu tadi disebutkan apa? Wa kullu nas tafsin au hamat tasbiha. Jadi kalau ada nas yang samar, nah, yaitu terkait apa? Ayat yang tasbih tadi. Ayat yang mutasabihat apa? Awilhu au fawidhu. Jadi jangan berhenti kita di awilhu. Jangan kita berhenti. Au fawidhu. Kembalikan ke Allah maknanya. Makanya para ulama itu menyebutkan selalu di kata terakhir itu menyebut apa? Allahu a'lam. Jadi bagaimana bentuknya tangan Allahu a'lam. Allah duduk di atas kursi, di atas ars. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Bentuknya apa? Allahu a'lam. Nah, kita kan sini sebutkan. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Jadi orang-orang yang rosih, yang murni, nah, rosih itu kan yang murni dalam ilmu. Nah, tadi yaquluna amanna, kami beriman. Kullun min indi rabbina. Semua ilmu itu apa? Min indi rabbina. Bentuk tangannya Allah, bentuk ars bagaimana? Kullun min indi rabbina. Sudah, itu aja. Jadi bagaimana untuk kita menghindar itu? Kita sampaikan Allahu a'lam. Jadi makanya di pelajaran itu akidah itu yang paling penting itu pelajaran tauhid. Bagaimana menancapkan tauhid tadi, mensucikan apa? Maha Ahad daripada yang lain-lain. Terus mensama-samakan atau mentajisimkan atau mentasabuhkan dari selain Allah. Itu paling penting, dari pelajaran akidah. Jangan sampai pelajaran akidah itu menjadi pelajaran menggambar. Ini saya sering guyon ini sama anak ini. Pelajaran akidah itu jangan sampai jadi pelajaran menggambar Tuhan. Jadinya kita suka nanti apa? Membanding-bandingkan. Sukanya apa? Membanding-bandingkan. Ya enggak, itu termasuk daripada sholat. Itu Syekh Muhammad Abdul itu juga soal tadi karomat para wali itu juga sama beliau itu melarang kita untuk membanding-bandingkan. Nah, misalnya ini tarekat ini itu walinya itu punya karomah ini. Oh, yang ini lebih sangar lagi, itu enggak boleh.
Itu namanya apa? Su'ul adab. Itu namanya apa? Su'ul adab. Ini kalau di tarekat ada suka itu dilarang seperti itu. Itu namanya su'ul adab. Oke. Begitu Ustaz Busda ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ya, Ustaz. intinya itu di selanjutnya itu Ustaz. Di selanjutnya, kalimat selanjutnya itu. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna. Siap Ustaz, siap. Kulun min indi rabbina. Kami percaya. Kulun min indi rabbina. Ilmunya itu di sisi Allah. Allah itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qul Allahu alam. Katakan Allahu alam, selesai. Makanya tadi di HPT di Muhammadiyah itu di intinya disebutkan apa? Jangan terlalu kita itu sibuk memikirkan zat Allah. Jangan kita terlalu sibuk apa? Memikirkan zat Allah. Nah, ini sama kan Ustaz ya dengan pemahaman DPRT ya? Ya sama kan? Nah, berarti titik samanya Muhammadiyah di sini. Nanti ini soalnya ada teman itu kemarin, ini mana Arik itu tadi bilang begini, Ustaz itu katanya Ustaz Idrus Lomli itu Muhammadiyah itu Wahabi Tajasim. Mana ini? Di HPT seperti ini. Ini HPT, ini HPT Ustaz, ini HPT. Belum baca HPT, Pak. Ini himpunan putusan tarjih, ini bisa dicari nanti, kenalan sama teman-teman anak-anak sekolah kader Muhammadiyah semua ini. Ini di sini disebutkan nih, bahwa Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam kepercayaan. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah. Ini Arabnya begini. Maka lafanallahu bil bahthi fil i'tiqadi bima la tusilu ilaihi ukuluna li'anna aqlal insani la yastati'u an yasila ila ma'rifati dzatillah. Jelas ini dia. Ini HPT ini, Ustaz. Saya nggak membaca sarohnya, saya baca matannya. Ini matannya HPT. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain. Ustadz. Ya, silakan Ki. Ya, mau tanya sedikit tadi terkait tadi. Jadi memang sebetulnya saya ini kan juga ya kekenalan lah dengan beberapa golongan yang memang mengakui bahwa pemahaman akidahnya ini ya mengatasnamakan dirinya sebagai golongan ahlul hadits. Nah, ini memang sebetulnya saya pun berusaha untuk bertabayun dalam arti mencari titik temu begitu nggih. Karena memang ketika mereka saya soal, dalam arti ketika saya ajak berdialog masalah akidah itu, apa saya bertabayun lah, tidak langsung menghakimi. Apa betul bahwa memang situ ini beranggapan bahwa contoh seperti sifat istawanya Allah, lalu seperti sifat nuzulnya Allah, turunnya Allah, lalu seperti sifat ya jisimnya Allah yang seperti digambarkan tangan dan lain sebagainya, itu wajah kan, mahalikun illa wajah, seperti itu kan. Nah, itu seperti itu mereka juga mengatakan bahwa yang membedakan kita dengan golongan ahlu sunnah yang saya sebut saja ya Ustaz ya, Asy'ariyah dan wal Maturidiyah. Nah, bahkan mereka dengan tegas mengatakan bahwa Asy'ariyah wal Maturidiyah itu adalah ahlul bid'ah yang paling dekat dengan kita. Nah, saya agak kaget juga. Nah, alhamdulillah. Terus mereka bilang bahwa yang membedakan kita dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah itu adalah kita ini mengakui bahwa memang Allah itu punya tangan, punya wajah. Nah, cuman kita tidak berani menakwil. Urusan bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Jadi seperti itu dah. Saya mikir lah kok sama dengan kita pun juga nggak menolak, Allah punya itu nggak menolak, itu kan memang nas tertulis. Nah, cuman kita kan juga ada yang mentakwil gitu ulama. Mungkin menurut saya ya Ustaz, ini mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau saya pribadi berkesimpulan bahwa titik perbedaan kita dengan mereka ini adalah kita menerima takwil, mereka tidak mau menerima takwil. Nah, terus saya juga pernah ngomong dengan beberapa golongan dari mereka juga ya Ustadz ya, yang moderat alhamdulillah, termasuk juga Bapak PDM, tapi pemikirannya memang masih terbawa di sana karena beliau dulu tinggal di Mansuroh. Tahu Mansuroh ya tadi ya? Ya, di Mesir, di Mansuroh. Nah, itu ngomongnya karena ya terus ikut Syekh Al-Qudaimi lah, terus itu jamaahnya Syekh Al-Qudaimi.
Nah ya, terus itu beliau mengatakan bahwa sebetulnya dua-duanya itu sama-sama baik kalau menurut saya. Cuma sekalipun saya lebih cenderung kepada akidahnya ahlul hadis seperti itu. Yang Asy'ariyah wal Maturidiyah tidak mau menyamakan Allah zatnya dengan makhluk. Lah yang ahlul hadis tidak mau apa namanya merubah-rubah atau takut salah, lebih baik cari aman, serahkan aja ke Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kesimpulan yang saya ambil ya Ustadz ya, titiknya itu perbedaan mereka antara kita dan mereka menurut pengakuan mereka yang saya simpulkan bahwa kita masih menerima takwil, tapi mereka sudah nggak mau menerima takwil. Nah, seperti itu. Apakah benar? Nah, coba nanti, karena kan Salafi itu kan berbeda-beda, Ahlul Hadis itu kan berbeda-beda, setiap sekte-sektenya kan mereka punya anu sendiri. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan begitu yang lebih detail gimana masalah itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, gini intinya teman-teman yang menyebut atau ya saudara-saudara kita juga yang menyebut diri Ahlul Hadis itu kan mereka yang benar-benar konsisten, itu yang mereka itu mengikuti jejaknya Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Ahmad juga seperti itu, nggak menerima takwil. Itu Imam Ahmad juga seperti itu, nggak menerima takwil. Ya sudah, serahkan maknanya ke Allah, sudah selesai. Itu Imam Ahmad itu. Itu Imam Ahmad. Nah, sama juga, kalaupun ditakwil apa dan dengan apa? Tangan bukan dengan tangan manusia. Yadullah itu sebenarnya Yadullah faqaidim itu bukan dengan tangan manusia, tapi dengan ridho. Berarti Allah itu meridhoi para sahabat yang berbaiat pada Hudaybiyah itu. Jadi tangan Yadullah itu bukan dengan tangan, tapi ridho Allah. Atau mungkin beberapa di kekuasaan gitu ya Ustaz, di beberapa. Nah, bisa. Tapi bukan dengan bentuk tangan. Secara zat ini ya sebenarnya. Nah, tapi ditakwilkan dengan yang lain. Kekuasaan bisa dengan ridho Allah itu. Berarti Allah meridhoi. Misalnya kan gini. Istilahnya kan ya. Karena kan gini. Orang kalau misalnya berbaiat tangannya ngumpul satu, terus kepala sukunya tangannya paling atas. Berarti itu kan menunjukkan apa? Ridhonya atau persetujuannya kepala suku pada baiat anggota-anggotanya kan gitu kan. Nah kayak gitu. Itu penafsirannya seperti itu. Itu soal Yadullah tadi. Nah, bukan lalu lantas jangan bentuk tangan langsung gitu. Itu namanya tajasim itu. Makanya tadi ada di matnu Jawharatul Tauhid itu disebutnya apa? Awilhu wa fawwidhu warum tanziha. Kembalikan maknanya kepada Allah. Qul Allahu a'lam. Warasikhuna fil ilmi yaquluna hadza min yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Udah, kullun min indi rabbina. Selesai, itu saja. Jadi bukan tangan dengan tangan manusia, bukan itu. Nah, adapun tadi teman-teman kelompok Salafi yang beraneka ragam, banyak ragamnya kelompok Salafi itu ada satu novel judulnya Salafi yang mengarang itu Ammar Ali Hasan, itu dokter lulusan ilmu politik Cairo University itu. Dia memang peneliti ya di kelompok itu. Beliau itu menyebutkan itu ada lebih 20 sekte, 20 kelompok Salafi. Itu banyak, ada yang Harafi, ada yang Sururi, ada yang Jihadi, ada yang ISIS, segala macam. Dan biarkanlah mereka dengan mereka. Akhirnya, tapi begini, tadi kita itu tadi di Muhammadiyah itu ya, memang akal kita itu tidak di sini disebutkan. Nah, bagi wakafa bil mu'minina sughlan ayyatadabbaru fil mahlukati wa yastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Jadi bagi orang mukmin memadailah bila mereka memikirkan segala makhluknya. Makanya di sini perlu ta'amul bainal ibad
fil khair. Gitu. Yang paling penting itu apa? Oke, kita berbeda. Ini yang Salafi punya akidah seperti ini, memandang seperti ini. Yang Asy'ariyah seperti ini nih, seperti ini. Tapi ada hal-hal yang perlu kita bisa misalnya diajak kerjasama bareng-bareng, misalnya menyantuni anak yatim. Jadi harus menyantuni fakir miskin, beri beasiswa anak yang putus sekolah, itu lebih penting daripada hanya sekedar memperdebatkan perbedaan-perbedaan. Itu yang paling penting. Ustadz, berarti tadi bisa saya yang tadi di ayat sebelumnya tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Gusda yang tadi dari Medan itu, kalau yang tadi di situ kan bahwa sebutnya berarti yang dimaksud orang-orang yang celaka yang tadi dimaksud mutasyabihat atau mentakwilnya itu maksudnya mentakwilkan dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Allahu alam. Oh. Jawabannya satu, Allahu alam. Hadza min indi rabbina. Gitu ya. Hadza min indi rabbina. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Oh iya, Bismillah. Tadi pemaparan Ustadz terkait yang terakhir tadi terkait masalah Syiah ini di Irak itu kan pada saat Saddam Hussein jatuh, Syiah itu mencari para ahlu sunnah yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu ya Ustadz ya? Ya. Nah jadi apakah jadi Syiah ini kan termasuk salah satu firqah dalam Islam yang mengaku dirinya sebagai Ahlul Bait juga. Oh. Gimana mereka mengaku Ahlul Bait? Jadi bukan, maksud saya seperti ini Ustaz. Jadi dulu Ahlul Bait, Ahlu Sunnah Ustaz. Nah jadi apakah pemahaman apakah kita ada keharusan untuk memahami Syiah ini adalah salah satu jalan untuk mengetahui bagaimana Ahlul Bait yang sesungguhnya. Seperti itu. Enggak. Tidak. Ustadz kenal Imam Syafi'i Ustadz? Baca biografi Imam Syafi'i Ustadz? Iya, Imam Syafi'i juga yang Syi'i Ustadz ya. Kok Syi'i? Bagaimana Syi'i? Bukan. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Waduh, antum kalau bilang Imam Syafi'i itu Syiah, nanti teman-teman NUGL marah Ustaz. Iya, maaf Ustaz. Imam Syafi'i itu coba dibaca. Gurunya Imam Syafi'i di Mesir siapa? Guru Imam Syafi'i di Mesir siapa? Kalau di Madinah gurunya Imam Malik. Di Mesir siapa gurunya? Guru Imam Syafi'i di Mesir itu Sayyidah Nafisah. Itu masih Sayyidah Nafisah. Perempuan Ustaz. Oh iya Ustaz. Dan itu Ahlul Bait. Jadi guru Imam Syafi'i di Mesir itu Sayyidah Nafisah dan beliau Ahlul Bait. Dan dari Sayyidah Nafisah ini banyak perubahan dalam mazhab Syafi'i dari qaul qadim ke qaul jadid. Makanya banyak pendapat Sayyidah Nafisah yang kemudian menjadi pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar dari Sayyidah Nafisah, maka mazhab Syafi'i disebut fikih Ahlul Bait. Sebut apa? Fikih Ahlul Bait. Nah, Ahlu Sunnah ini siapa? Tadi, Ahlu Sunnah ini siapa? Ahlu Sunnah, kalau misalnya kita menyebutkan ya tadi, Sunnah itu adalah ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi itu qaulan wa fi'lan. Berarti apa? Akhlakon. Akhlak. Berarti apa? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi, apa itu akhlaknya Nabi? Apa itu akhlaknya Nabi?
qalat Sayyidah Aisyah ahlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Berarti ahlu sunnah itu ahlul Quran. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Dari Nabi kita bisa memahami Al-Quran. Dari keturunan Nabi kita bisa memahami Al-Quran. Ikhtilafat para keturunan Nabi ikhtilaf banyak. Biasa. Contoh saja. Pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah. Berapa keturunan Nabi yang memberontak? Beberapa. Ada disebut Imam Muhammad An-Nafsu Az-Zakiyah memberontak. Tapi yang lain tidak. Yang lain tidak. Mereka subul dalam ilmu, mereka sibuk dalam ilmu. Jadi yang paling penting itu di ilmu. Makanya kita juga tidak membeda-bedakan ahlul bait. Para habaib tidak kita beda-bedakan. Jadi jangan kita itu menghormati satu ahlul bait tapi kita mencela ahlul bait yang lain. Itu jangan. Itu ada anak di di kelas itu ada anak bukan di kelas sih ya, di grup WA kita lah. Kelas itu ada yang ngirim stiker Habib Rizik joget-joget, itu saya marahin. Kita boleh tidak setuju, boleh sikap politik kan urusan duniawi itu. Kita boleh tidak setuju tapi kita harus tetap hormat. Al-hurmatu khairu minat ta'ah. Nah, urusan itu urusan dunia akhirat. Nanti para ahlul bait di akhirat dapat pesawat dari Nabi Muhammad, itu haknya ahlul bait. Tapi syariat itu untuk semua manusia termasuk ahlul bait. Ada ahlul bait yang terdapat minuman keras dulu, ada. Kena hudud, dicambuk 40 kali. Jadi urusan duniawi, urusan kalau melanggar syariat, melanggar hukum, dihukum. Harus jelas prosesnya sampai namanya bersih. Itu urusan duniawi. Urusan nanti di akhirat, urusan akhirat. Karena syariat diturunkan untuk semua, termasuk untuk ahlul bait. Itu. Dan kalau ada ahlul bait yang salah, gimana? Ya kita harus meluruskan, harus kita memberikan nasihat. Nabi saja ketika lewat rumah Ali bin Abi Thalib itu, dan Ali direkod, Siti Fatimah juga belum beranjak dari rumah, padahal adzan sudah berkumandang. Apa Nabi sampaikan? As-sholatu ya ahlal bait. Sholat ahlul bait, sholat. Kita ingatkan itu. Kita menemu ada orang Habib misalnya. Nah, kita wajib ingetin, ayo ahlul bait, Habib, ayo sholat. Harus itu. Ya kalau kita mengikut sunnah Nabi loh ya. Harus kita ingetin gitu. Bukan lalu lantas itu ada ahlul bait enggak sholat kita ikut, enggak sholat enggak bisa. Enggak bisa, enggak boleh kayak gitu. Itu contoh. Jadi dan lagi Syiah. Ini ada pendapat si Amrul Wardani. Di mana ada Syiah pasti ada fitnah. Hati-hati. Di mana ada Syiah pasti ada fitnah. Di mana ada Syiah pasti ada fitnah. Nah, makanya kita mempelajari bukan untuk meyakini apa yang dipelajari Syiah. Bukan untuk kita yakini, ini kesalahannya Syiah. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan Syiah. Para ulama Al-Azhar itu kan mendalami itu semua firqah. Jangankan Syiah, Bahaiyahnya di dalam. Ini kalau ulama Al-Azhar itu dengar ada LDI itu di dalam itu LDI itu. Sampai ada surat penghapusan, bakal didalemin itu. Itu ulama Al-Azhar itu begitu. Didalami itu bukan untuk diyakini. Itu. Karena apa? Mereka sudah punya pondasi ilmu. Ini contoh. Ini buku Manhaj Al-Azhar ya. Ini contoh. Ini buku Manhaj Al-Azhar ini. Nah, ini saya nggak tahu cetakan ulangnya masih ada nggak. Ini saya Usama ini. Ini Al-Azhar itu ada 8 komponen dalam keilmuan itu. Yang pertama, sanadnya bersambung.
bersambung. Kedua, mendalami ilmu-ilmu alat. Ini makanya di Malih ini saya minta ilmu-ilmu alatnya tolong diperbaharui kurikulumnya. Lalu mengerti menguasai maqasidus syariah. Pondasi. Menerapkan kandungan Al-Qur'an pada tempatnya. Jangan dibolak-balik. Inna syirka la zulmun azim. Lalu dibalik. Bahwa zalim itu adalah syirik. Nggak bisa. Misalnya nih, saya dolim sama Rizky, terus tiba-tiba saya dicap syirik gitu. Enggak dong. Misalnya saya katakan, ini Rizky nih, lu gendut nih, gini. Kan dolim tuh. Terus saya musyrik. Enggak. Bukan itu. Jangan dibalik. Ini mubtada khobarnya di ilmu itu. Mubtada khobarnya jangan dibalik. Bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Bukan berlantas zalim yang kecil itu termasuk syirik. Bukan. Beda ya. Nah, menempatkan pada tempatnya Al-Quran. Terus mementingkan urusan Nabi Muhammad, urusan umat Nabi Muhammad. Lalu membawa misi menebar hidayah. Menebar hidayah ya. Kalau bahasa tutur najis itu apa? Kita menebar, nanti kita di hari kiamat itu tidak akan ditanya seberapa banyak kita mengkafirkan orang, tapi kita akan ditanya seberapa banyak kita menyampaikan hidayah kepada orang, kepada umat manusia. Tuh. Lalu memenuhi unsur-unsur sempurnanya ilmu, ada referensinya, ada metodenya. Lalu yang terakhir apa? Memanfaatkan turos umat Islam. Kenapa turos ulama dimanfaatkan? Karena mereka yang paling dekat. Era-era mereka itu kan semakin dekat dengan para sahabat dan era Nabi Muhammad SAW. Oke, contoh seperti ini. Dalam surat Yasin itu, kalau ini mana surat Yasin itu ya? Surat Hud, ini surat Yasin ini. Ini. Qalu ta'irukum ma'akum. Ini kok urusannya burung. Jadi kalau kita dekat, kita membaca turos para ulama, kalau kita membaca tentang tafsir Imam Syafi'i, ta'irukum ma'akum itu begini. Kepercayaannya orang Arab itu kalau misalnya burung dara kita lepas, ada burung ya, kita pelihara burung terus kita lepas. Kalau dia jalan ke kiri, berarti nanti kalau perjalanan kita itu selamat. Kalau dia jalan ke kanan, perjalanan kita selamat. Itu kebiasaan orang Arab itu. Kalau jalan ke kiri, berarti nanti jalan kita tidak selamat. Jadi kita nggak usah melakukan perjalanan. Itu keberaniannya orang Arab. Makanya bagaimana juga kita bisa menafsirkan Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini kan dia juga membahas juga tentang kebudayaannya orang Arab. Dan itu yang harus kita pahami. Ini contohnya. Tadi 8 komponen. Makanya di ulama Azhar tadi mau mempelajari madhab apapun, dia bisa mengcounter. Ulama Al-Azhar katanya seperti itu. Makanya ketika didirikannya Universitas Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, itu kan banyak ulama Al-Azhar. Di antaranya Syekh Hasanin Mahluf, itu mantan mufti Mesir. Itu termasuk pendirinya dari Universitas Islam Madinah. Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Ahmad Thayyib itu dulu juga mengajar di Madinah. Syekh Al-Buti lulusannya dari Al-Azhar. Yang dari Maroko, dari Tunis juga belajarnya dari Al-Azhar. Makanya kalau soal ilmu itu wa kullun minal azhari multamisun. Semua itu pasti pernah mengecap manisnya Al-Azhar. Oke. Begitu Ustaz Uzda ya. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, Ya. tadi Afwan tadi agak masih bingung di bagian yang tadi saya belum megang Quran, ini udah megang tadi. Ya, tadi ini jadi yang tadi di sini kan tadi yang di surat yang Ali Imran ayat 7 itu kan di sini kan
dibunyikan tertulis bahwa adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, tadi kan para ulama kita pun seandainya pun mereka mentakwil, pasti nanti di akhir kan pasti tetap wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Ya. Nah, maksud di ayat ini tuh yang termasuk orang-orang yang sesat itu yang gimana di sini maksudnya? Ya tadi itu loh, kan tadi mentakwilkan kan tadi. Kalau mentakwilkan itu ada yang dengan selain bukan selain misalnya menakwilkan tangan tadi kan orang kalau misalnya dia tangannya ngumpul ingin berbaiat, habis itu kepala sukunya itu tangannya di atas, berarti kan menunjukkan ridho. Itu ya kan? Itu kan tadi itu adatnya orang Arab dulu begitu. Nabi itu kan dulu ada namanya hilful fudul. Di Mekah namanya hilful fudul. Itu kan orang sama. Orang bersumpah, tangannya ngumpul, orang ngumpul, tangannya jadi satu. Nah, kita bersumpah kita akan menjaga keamanan Mekah setelah perang Fijar. Ya kan? Ya kan? Itu kan adatnya orang Arab. Iya. Nah, jadi penafsiran tadi yadullah itu ditafsirkan dengan apa tadi? Dengan adatnya orang Arab tadi. Yadullah fawqa aydihim. Nah, itu tidak masalah. Enggak. Itu kan menunjukkan ridhonya Allah. Nah, jadi maksudnya itu menunjukkan ridhonya Allah. Bukan lalu kita menggambarkan tadi. Termasuk itu juga menggambarkan. Nah, tadi menggambarkan dengan mentasbihkan tangan Allah dengan tangan manusia, tangannya Allah turun datang di atas itu yang enggak. Nah, berarti dalam ayat ini yang dimaksudkan condong kepada kesesatan itu berarti orang-orang yang mentasbihkan dengan makhluk itu ya tadi. Iya. Mentasbihkan tadi dengan tadi. Nah, alhamdulillah. Mentakwilkannya dengan dengan makhluk. Tangannya makhluk. Kalau dengan ridho itu kan bukan dengan makhluk kan? Iya. Bukan dengan makhluk. Ridho itu makanya ridhonya Allah berarti menunjukkan. Kayak tadi itu loh. Saya sampaikan tadi kan kebiasaannya orang Arab itu kan itu. Di Quran kan juga membahas kebiasaannya orang Arab. Makanya kenapa kita membahas dengan turos? Kita perlu karena agar kita itu bisa memahami adatnya orang itu seperti ini loh. Adatnya itu seperti ini. Jadi maksudnya itu ini, maksudnya itu ini. Dan dulu orang Arab itu biasa datang dari jendela, ketok jendela, makanya disindir. Jangan kalau ketemu Nabi ketok pintunya. Itu yang sopan. Kan gitu ya, Surat Al-Hujurat itu. Iya. Nah, diketok pintu di depan dengan sopan, lalu nanya keperluannya apa. Itu kan juga nyindiri orang tadi, orang yang beriman, cinta sama Nabi. Kalau bahasanya Gus Dur itu gini, ada orang gila NU dan orang NU gila. Gimana Gus kalau orang yang gila NU itu datang ke rumah saya dari jam 5 sampai jam 10. Nah, itu gila NU. Tapi kalau yang datang jam 10 sampai jam subuh tiba-tiba datang namanya itu orang NU yang gila. Contohnya sih kayak gitu. Itu kan jadi ya Nabi itu juga manusia, berikanlah Nabi itu waktu untuk bersama keluarga, untuk makan, untuk minum bersama keluarga lah. Nah, itu kan berikan waktu. Dan dari keluarga Nabi para ummahatul mukminin kan juga kita banyak belajar. Dari Siti Aisyah kita juga banyak belajar. Dari umat yang lain, dari Ali bin Abi kita juga banyak belajar. Dari Al Hasan Al Husain kita juga banyak belajar. Nah, itu. Jadi ada waktu Nabi itu berilah waktu untuk keluarga. Itu maksudnya di situ. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan. Ya, bisa. Apakah pernah Nabi atau para sahabat bercanda gitu? Jadi kalau yang kita lihat dari cerita-cerita di buku atau kisah-kisah tuh kan kayaknya Nabi sama para sahabat tuh serius terus
Apa nggak santai gitu loh? Oh, banyak guyonnya Nabi itu. Tapi ada juga sahabat itu Nu'aim bin Mas itu guyon itu. Guyonnya terlalu itu. Itu ada begini, ada orang. Jadi Nu'aim bin Mas'ud itu dicerita ya. Ini Nu'aim bin Mas'ud itu ada orang buta pakai tongkat. Digodain, tongkatnya diambil. Kan dia nggak bisa ngelihat tuh. Nggak bisa ngelihat kan. Ini zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Dia kan bisa ngelihat tuh. Nah, terus tiba-tiba Nu'man bin Mas ini datengin. Nih tongkatmu. Tadi siapa yang ngerjain saya? Yang ngerjain kamu namanya Utsman. Enggak, yang ngerjain kamu namanya Nu'man bin Mas'ud. Itu dia itu sendiri. Terus apa? Ayo tunjukin saya namanya Nu'man tuh di mana? Ditunjukin. Ini namanya Nu'man. Itu khalifahnya Utsman bin Affan lagi duduk-duduk itu di situ dipukul sama orang buta. Kamu Nu'man? Bukan, saya Utsman khalifah. Itu para sahabat. Itu para sahabat. Ya, adapun guyon sama Nabi ya kita juga dengar misalnya di kitab Nurul Uyun misalnya ya. Nabi itu pernah bilang gini. Ada nenek-nenek datang. Nabi, saya apakah masuk surga? Nabi nggak bilang enggak, tapi Nabi bilangnya di surga itu nggak ada nenek-nenek tua. Nangis dia. Nah, Nabi apa? Maksud saya nanti kalau ibu ini nak masuk surga jadi kembali muda. Nah, itu senang dia. Lalu ada lagi, ini agak agak guyon ini Nabi. Itu di kitab Nurul Uyun itu disebut. Ada seorang istri sahabat. Dia datang ke Nabi. Nabi, suami saya sakit, tolong doakan. Ya, saya doakan itu. Tapi Nabi bilang gini, tolong kamu perhatikan. Di mata suami kamu itu ada putih-putihnya. Gimana? Di mata suami kamu itu apa? Ada putih-putihnya. Lalu pulang bergegas itu istrinya itu. Tadi saya sudah minta doa sama Nabi agar kamu sembuh. Terus Nabi bilang, di mata kamu itu ada putih-putihnya. Dibuka matanya itu, tidur dibuka. Terus dilihat ada putih-putihnya. Apa kata suaminya? Kamu itu bagaimana? Semua mata itu ada putihnya. Kayak gitu ya. Coba kira-kira gimana kamu bisa dibilang gitu? Kamu tidur, sakit, matamu dibuka gitu. Kira-kira gimana? Itu caranya Nabi menghibur sahabat. Ya tadi, biar nggak terlalu serius. Juga sama saya terus itu. Dihibur sama Nabi. Boyo sekali-kali itu ingat guyon sama istri gitu loh. Nah, jadi dan ya guyon biasa aja. Guyon sama keluarga. Nah, saling menghibur. Nah, coba matanya dibuka tiba-tiba sakit. Itu Nabi. Maya. Dan itu apakah parah? Enggak juga, kan menghibur. Dan itu kan tidak menjatuhkan harga dirinya si suami. Dan juga tidak melukai juga. Tadi akhlaknya Nabi Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita harus memahami akhlaknya Nabi. Di antaranya juga dari Ahlul Bait, dari sahabat. Kenapa? Mereka udul. Makanya Imam Muslim itu kan dalam hadis itu anaklu minal adli ilal adli. Dari para sahabat dari seorang sahabat lagi an Rasul, juga dari tabiin, dari sahabat. Kenapa? Mereka itu adil. Makanya kita untuk bagaimana mempelajari Nabi ya dari para sahabat. Oke. Terlepas nanti para sahabat ada perbedaan soal itu urusan duniawi. Jelas para sahabat juga banyak, ada yang sibuk di politik, ada Bani Umayyah sibuk, lalu ada juga yang sibuk dalam menjaga ilmu Islam, termasuk
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Itu yang banyak kita pelajari. Oke, ada pertanyaan yang lain? Daza, Siap, Bang. ente masih sepandangan ya. Ente cobalah matanya siapa gitu. Jangan matanya bapak ente, matanya di ente atau mbak ente itu buka itu. Mbak, kok matanya ada putih-putihnya gitu. Coba dibuka. Tapi jangan matanya orang tua, nanti dimarahin. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Saya bertanya, Ustaz. Mana, Ustaz? Oke. Ini kelas berapa ini? Apa dari Alumni, luar Ustaz. Malim ini? Alumni. Alumni. Tahun berapa? 2019, Ustaz. Oh, 2019. Baru berarti ya? Oke. Iya, apa pertanyaannya? Ya, baru. Saya bertanya, Ustaz, terkait dengan kan kita kalau yang saya pelajari di Malimin dulu ada tauhid rububiyah sama tauhid asma wa sifat. Nah, itu sebenarnya penyebutan tersebut apakah udah ada di zaman ulama salaf atau bahkan di kitab-kitab Taurat? Kan kalau yang selama saya ketahui penyebutan tersebut hanya di kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu, Ustaz. Ini aja bertanya, Nah, Ustaz. itu Syukran. ya tidak, itu ini saja. Ya, sama-sama. Itu istilah saja sebenarnya. Itu istilah saja. Dan kembalinya sama, sebenarnya pemahaman dalam tauhid, dalam akidah Islam itu 3. Ilahiyat, tadi tentang Allah dan sifat-sifatnya, sifat Allah tadi. Lalu juga ada nubuah, para nabi, biografi para nabi, bagaimana tauladan, dan juga sam'iyat. Sam'iyat itu ada di pembahasan seperti hal-hal yang gaib. Itu sebenarnya pembahasan itu 3. Ada berarti nama-nama tauhid saja. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, juga asma wa sifat. Nah, kata tauhid uluhiyah dan rububiyah itu kan pada masa Ibnu Taimiyah sebenarnya. Mulai pada masa Ibnu Taimiyah. Nah, pada masa Muhammad bin Abdul Wahab ditambahin asma wa sifat. Ini yang sejauh yang saya pelajari seperti itu. Dan itu hanya perbedaan istilah saja. Itu di mukoror yang itu juga sama seperti siapa? Pak Amin Rais membuat istilah tauhid sosial. Gimana coba? Ada tauhid sosial. Terus juga ada lagi Prof. Hamim Ilyas membuat namanya tauhid ar-rahmutiyah. Waktu tiba alaihi rahmah. Gimana coba? Nah, itu, dan semuanya itu ada dalilnya masing-masing. Ada dalilnya dan ada pada pemahaman pada dalil. Pak Amin juga membuat tauhid sosial. Bagaimana kita bertauhid, tapi tauhid itu kita juga gunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Itu istilah saja. Nah, kira-kira gitu ya. Ini Rahman ya. Panggilannya Rahman ini ya. Izzat. Ini Izzatur Rahman. Ya. Ini dulu di kelas apa? Di kelas apa? Kelas agama. IIK. Iya, IIK. Oh, berarti ini angkatannya ini ya, Azam ya? Iya, saya angkatannya Azam. Oh ya, saya kira angkatannya yang baru dulu tahun 2000 ya, lupa 2020. Oke. Baik ya. Kira-kira seperti itu aja. Itu istilah saja. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat semuanya itu kembali kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahdahu la syarikalah. Itu sebenarnya kembalinya ke situ. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Kalau nggak ada, nanti tolong nama-namanya tadi dikumpulin ke Rizky atau ke emailnya Rizky. Tolong di ini ya emailnya atau tadi form tulis nama, karena nanti saya mau tuliskan ijazahnya itu dengan nama bahasa Arab. Tuliskan juga nama bahasa Arabnya. Kalau misalnya nggak sesuai, nanti saya yang benerin. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan yang lain, Irsad mana Irsad tadi? Sudah masuk belum? Sudah masuk lagi belum Irsad? Oke, Sad. Silakan dibaca. Ini tanpa berhenti, Sad. Nanti kita ijazahkan. Ayo, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh ya, sebentar saya buka kitabnya Ya, ke close. because ya. Eh, poin dari atas ya. Ustaz? Ya. Bismillah dulu, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi Mana? ulumina wa bi ulumi masyayikhina fi darain. Amin. Amin. Allahumma amin. Majnul aqidati at-tauhidiyyati lil Imam Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad ad-Dardir rahimahullahu ta'ala tuwfiya sanata alf wahid wa mi'atain hijrah. Yajibu 'alal mukallafi ma'rifatu ma yajibu lillahi ta'ala li anbiya'ihi wa malaikatihi al-kirami fayajibu lillahi ta'ala 'ishruna sifatan wa hiya al-wujudu wal qidam wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu wal hayatu wal ilmu wal iradatu wal qudratu was sam'u wal basaru wal kalamu wa kaunuhu ta'ala hayyan wa aliman wa muridan wa qadiran wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Fahadhihi 20 sifatan. الأولى نفسية والخمسة بعدها سلبية والسبعة بعدها صفة معان والتي بعدها معنوية. فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود قديم باق مخالف في ذاته لجميع الخلائق فليس بجسم ولا عرض ولا يتصف بالمكان ولا بالزمان ولا باليمين ولا بالشمال ولا بالخلف ولا بالأمام القائم بنفسه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله حي عليم بكل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن مريد لكل شيء جرى وبرز من العوالم وما لم يكن منها قادر على كل شيء من الممكنات وعلى إعدامه لا يشاركه في ذلك مشارك سميع لكل موجود ومبصر متكلم بكلام أزلي منزه عن الصوت والحرف ويجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام العصمة فلا يقع منهم مخالفة لله في أمره ونهيه وكذلك الملائكة ويجب للرسل عليهم الصلاة والسلام تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق من الأحكام وغيرها كاليوم الآخر وما فيه من الحساب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار وبالعرش وبالكرسي وبالكتاب السماوية والرسل وما وقع لهم من أممهم وبالحور العين والولدان والأولياء وبإسرائه صلى الله عليه وسلم وبالمعراج وبأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعلامات الساعة وتجديد التوبة من الذنوب والرضا بالقضاء والقدر تمت. Ini juga tadi termasuk kalamullah Al-Quran itu jelas kalamullah karena bukan makhluk Quran itu kalamullah azaliyun kekal. Azaliyun apa kekal karena termasuk kalamnya Allah. Bukan makhluk. Kalau makhluk itu Ustaz, Quran itu kok seperti apa? Kan bersuara. Kita kan bersuara. Nah, kan apa? Pertanyaannya suara kita itu ada bentuknya enggak? Kan enggak ada. Suara itu kan enggak ada bentuknya. Saya bilang A, itu mau ditulis pakai bentuk apa? Pakai alfabet kah? Pakai hijaiyah kah? Kan bisa semua. Artinya suara itu terlepas tadi dari huruf. Itu suara tadi. Munazzahin anis sauti wal harfi. Terlepas. Kalau udara itu punya bentuk.
udara itu punya bentuk. Contohnya apa? Tabung oksigen. Itu kan punya berat itu tabung oksigen, ada beratnya kan. Berarti dia ada bentuknya. Nah, oke, itu ringkasan saja. Terus juga di sini ada waridho bil qodoi wal qadar. Qadha itu ketetapan. Al qadar itu berarti bisa perubahan. Nah, artinya qadar itu banyak. Kemampuan bisa, perubahan bisa, meringkas juga bisa. Meringkas juga bisa. Maksudnya seperti Lailatul Qadar, dia meringkas amal 80 tahun, 1000 bulan dalam satu malam. Itu bisa. Itu bisa arti meringkas. Bisa juga artinya merubah. Makanya kalau dalam pandangan Al-Asy'ariyah itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu juga ada al-kasab, artinya kita diberikan ditetapkan al-qadha bagi kita itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Banyak Ustaz Nursi menyebutkan biyadihil khair, pasti baik. Hanya kita diberikan kemampuan kita melakukan itu atau tidak. Kita melakukan yang baik itu atau tidak. Kalau kita nggak melakukan yang baik, nah nanti kita akan mendapatkan iqab. Tapi kalau kita dengan adil, kalau kita melakukan yang baik, pasti kita juga akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi di sini ada juga Allah itu saking sayang sama hambanya, nah, juga bisa melakukan apa? Contohnya ada anak, Allah ngerti anak ini di surat Al-Kahfi, anak ini nanti ketika dewasa dia akan mencelakai kedua orang tuanya, dia akan masuk neraka. Daripada anak ini dosanya semakin banyak, akhirnya Allah mengutus Nabi Khidir untuk membunuh. Nanti orang tuanya diberikan anak lagi yang lebih ini. Jadi contoh maksud dari Bapak Ar-Ridho bil qadai wal qadar. Ini saya bacakan sanadnya, ijazah syarifah Matnul Aqidati Tauhidiyah lil Imam Al-Allamah Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Adiyu Al-Qurashi. Arwi Matnal Aqidat Tauhidiyah an Syaihi Ad-Duktur Hisam Al-Kamil Hamid Musa Syafi'i madhaban wal Azhari madrasatan an Syaihihi Anil Alamah Ad-Duktur Nuruddin Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab an As-Said As-Syarif Abil Fadl Abdullah ibnu As-Siddiq Al-Humari Asyadili an Syekh Jamaluddin Al-Qawwaqji an abihi Abil Muhsin Al-Qawwaqji an As-Syekh Bahauddin Muhammad bin Ahmad Al-Bahi an As-Syekh Al-Murtadha Az-Zubaidi an Syekhihi Al-Muallif an Abi Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Waqad ajastukum bi qiraatihi wa usihi wa iyaya bitaqwallahi fi sirri wal ilmi wa alla yansani wa ahli wa masayikhi jam'iyatil Muhammadiyah wa muassisaha Asy-Syaikh Al-Karib Ahmad Dahlan min solihi du'aihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ajastukum bihi Matil Aqidah At-Tauhidiyah qulu qabilna. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabilna. Insyaallah sanadnya menyusul ya. Ditutup
yang tadi turut dan Wirawan Jenderal masih dari saya apa di apa Wallahi ya wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan lupa diisi ya presensinya ya. Yo. Iya, Siap. siap Ustadz, siap.